Halo sahabat Vina Feby. Apa kabar hari ini? Dalam video ini, saya akan bercerita tentang buah jambu biji. Silakan ditonton ya. Jambu adalah buah yang telah lama menjadi salah satu bahan makanan yang populer di Indonesia. Namun, sejarah pasti asal-usul jambu di Indonesia masih sulit dipastikan karena tidak ada catatan tertulis yang cukup jelas. Akan tetapi, ada beberapa teori yang mengaitkan asal-usul jambu di Indonesia. Teori pertama mengatakan bahwa jambu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Arab sejak abad ke-7 atau ke-8. Ketika itu, para pedagang Arab berdagang dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka membawa buah-buahan dari tanah asal mereka, termasuk jambu, dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Teori kedua mengatakan bahwa jambu datang ke Indonesia dari Amerika Selatan. Hal ini dikaitkan dengan jenis jambu tertentu yang disebut jambu biji atau guava, Psidium guajava, yang asalnya dari Amerika Selatan. Ada kemungkinan bahwa jambu biji dibawa ke Indonesia oleh bangsa Spanyol yang telah berdagang dengan Amerika Selatan pada abad ke-16. Teori ketiga mengatakan bahwa jambu berasal dari Asia Selatan, khususnya India. Jambu kemudian menyebar ke Asia Tenggara melalui para pedagang dan penjelajah India yang melakukan perjalanan ke kawasan ini sejak abad ke-5. Meskipun asal-usul jambu di Indonesia masih menjadi perdebatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa jambu telah menjadi salah satu buah yang sangat populer di Indonesia. Berbagai jenis jambu yang tumbuh di Indonesia telah dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obatan tradisional oleh masyarakat setempat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen jambu terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis jambu yang populer, antara lain jambu air, Syzygium acum, jambu biji, Psidium guajava, jambu bol, Eugenia brasiliensis, jambu batu, Syzygium samarangense, jambu mete, Anacardium occidentale, jambu kristal, Psidium guinense, jambu madu, Syzygium malaccense, jambu klutuk, Eugenia uniflora, jambu monyet, Ficus variegata, jambu keling, Diospyros blanco. Sahabat Vina Feby, jambu yang paling banyak diproduksi atau dibudidayakan di Indonesia adalah jambu biji, Psidium guajava. Jambu biji dikenal dengan berbagai nama di Indonesia, antara lain jambu klutuk, jambu batu, atau jambu biji merah. Buah ini memiliki kulit yang hijau dan daging buah yang berwarna putih atau merah muda. Jambu biji merupakan buah yang sangat populer di Indonesia dan dapat ditemukan dengan mudah di pasar tradisional maupun supermarket. Buah ini juga menjadi bahan baku untuk pembuatan berbagai produk olahan seperti selai, sirup, minuman, dan makanan ringan. Jambu biji tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis dan dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai sentra produksi jambu biji antara lain Kabupaten Sleman di Yogyakarta, Kabupaten Bogor di Jawa Barat, dan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah. Jambu biji adalah salah satu buah-buahan yang mudah dibudidayakan dan memerlukan perawatan yang relatif sederhana. Hal ini menjadikan jambu biji sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Sahabat Vina Feby, berikut adalah 5 daerah penghasil jambu biji yang ada di Indonesia dan seberapa banyak produksinya. 1. Sleman, Yogyakarta. Kabupaten Sleman di Yogyakarta adalah sentra produksi jambu biji terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020, produksi jambu biji di Sleman mencapai sekitar 72.444 ton. 2. Bogor, Jawa Barat. Kabupaten Bogor di Jawa Barat juga merupakan daerah penghasil jambu biji yang cukup besar di Indonesia. Pada tahun 2020, produksi jambu biji di Bogor mencapai sekitar 54.325 ton. 3.
Magelang, Jawa Tengah. Kabupaten Magelang di Jawa Tengah juga dikenal sebagai daerah penghasil jambu biji yang cukup besar di Indonesia. Pada tahun 2020, produksi jambu biji di Magelang mencapai sekitar 26.225 ton. 4. Klaten, Jawa Tengah. Kabupaten Klaten di Jawa Tengah juga merupakan daerah penghasil jambu biji yang cukup besar di Indonesia. Pada tahun 2020, produksi jambu biji di Klaten mencapai sekitar 17.684 ton. 5. Batu, Malang, Jawa Timur. Kota Batu di Malang, Jawa Timur juga dikenal sebagai daerah penghasil jambu biji yang cukup besar di Indonesia. Pada tahun 2020, produksi jambu biji di Batu mencapai sekitar 13.316 ton. Perlu dicatat bahwa produksi jambu biji di setiap daerah bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi cuaca, harga jual, dan faktor-faktor lainnya. Namun, kelima daerah ini tetap menjadi sentra produksi jambu biji yang penting di Indonesia. Sahabat Vina Febi, jambu biji mengandung berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh manusia. Berikut adalah beberapa nutrisi yang terdapat dalam jambu biji dan manfaatnya bagi tubuh. 1. Vitamin C. Jambu biji merupakan salah satu sumber vitamin C yang baik. Satu buah jambu biji berukuran sedang bisa menyediakan sekitar 150% kebutuhan harian vitamin C untuk tubuh manusia. Vitamin C sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit, gigi, dan gusi. Selain itu, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Serat. Jambu biji mengandung serat yang tinggi, yaitu sekitar 6-7 gram per buah. Serat sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan, mengurangi risiko kanker usus, dan membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 3. Kalium. Jambu biji juga mengandung kalium yang cukup tinggi. Kalium sangat penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan mengatur tekanan darah. 4. Antioksidan. Jambu biji mengandung antioksidan seperti likopen dan karotenoid yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan juga membantu mencegah terjadinya kanker dan penyakit degeneratif lainnya. 5. Zat besi. Jambu biji mengandung zat besi yang cukup tinggi. Zat besi sangat penting untuk membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Manfaat dari nutrisi-nutrisi yang terdapat dalam jambu biji antara lain adalah menjaga kesehatan kulit, gigi, dan gusi, membantu menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan risiko kanker usus, mengatur tekanan darah, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, membantu mencegah terjadinya kanker dan penyakit degeneratif lainnya, serta membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Sahabat Vina Febi, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri pertanian, termasuk dalam budidaya jambu biji. Jambu biji menjadi salah satu komoditas buah yang potensial untuk diekspor karena kualitasnya yang bagus dan kebutuhan pasar yang terus meningkat. Beberapa faktor yang mendukung potensi ekspor jambu biji di Indonesia antara lain. 1. Ketersediaan bahan baku yang melimpah. Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan kondisi iklim yang sesuai untuk budidaya jambu biji. Hal ini membuat ketersediaan bahan baku untuk produksi jambu biji relatif melimpah dan terus meningkat setiap tahunnya. 2. Kualitas jambu biji yang baik. Jambu biji yang dibudidayakan di Indonesia memiliki kualitas yang baik karena tumbuh di tanah yang subur dan iklim yang cocok. Hal ini menjadikan jambu biji Indonesia lebih enak dan berkualitas dibandingkan dengan jambu biji dari negara lain. 3. Kebutuhan pasar yang besar. Permintaan pasar global terhadap jambu biji terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan gaya hidup yang sehat.
Pasar utama ekspor jambu biji dari Indonesia adalah negara-negara Asia seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Selain itu, pasar Eropa dan Amerika juga mulai menunjukkan minat yang cukup besar. 4. Dukungan pemerintah dan industri. Pemerintah dan industri telah memberikan dukungan yang cukup besar bagi pengembangan industri pertanian di Indonesia, termasuk dalam bidang budidaya jambu biji. Beberapa program seperti pengembangan varietas unggul, peningkatan kualitas bahan baku, dan pengembangan teknologi budidaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan kualitas jambu biji di Indonesia. 5. Potensi pasar dalam negeri yang besar. Selain pasar ekspor, pasar dalam negeri untuk jambu biji juga cukup besar. Indonesia memiliki populasi yang besar dan meningkat setiap tahunnya sehingga permintaan pasar dalam negeri terhadap jambu biji cukup besar. Dalam rangka meningkatkan potensi ekspor jambu biji di Indonesia, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. 1. Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi jambu biji dengan menggunakan teknologi dan praktik budidaya yang baik. 2. Memperkuat jaringan distribusi dan logistik untuk menjamin ketersediaan stok dan pengiriman yang tepat waktu. 3. Meningkatkan promosi dan pemasaran jambu biji Indonesia di pasar global melalui partisipasi dalam pameran internasional, misalnya. 4. Memperbaiki regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pertanian dan ekspor, seperti mengurangi birokrasi dan menetapkan kebijakan yang menguntungkan produsen dan eksportir. 5. Dengan potensi ekspor jambu biji yang besar dan dukungan dari pemerintah dan industri, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan industri pertanian dan meningkatkan penghasilan negara dari ekspor jambu biji. Namun, perlu diingat bahwa persaingan di pasar global cukup ketat dan memerlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Selain langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, Indonesia juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam mengembangkan potensi ekspor jambu biji. 1. Standar kualitas yang tinggi. Pasar global sangat memperhatikan kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga kualitas jambu biji yang dihasilkan agar memenuhi standar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan teknologi budidaya yang modern, serta melakukan kontrol kualitas secara ketat. 2. Pengetahuan pasar global. Pasar global yang menjadi target ekspor jambu biji Indonesia memiliki kebiasaan dan preferensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempelajari pasar-pasar potensial dengan baik agar dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan dan selera pasar. 3. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan petani. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan ekspor jambu biji, perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan petani. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan fasilitas untuk meningkatkan produksi dan kualitas jambu biji, sementara industri dapat membantu dalam pemasaran dan distribusi produk. Petani juga harus mendapatkan manfaat yang adil dari produksi dan ekspor jambu biji. 4. Inovasi dan pengembangan produk. Untuk meningkatkan daya saing jambu biji Indonesia di pasar global, perlu ada inovasi dan pengembangan produk yang terus-menerus. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan varietas unggul yang lebih berkualitas, menciptakan produk turunan jambu biji yang bernilai tambah, dan memperbaiki proses produksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan memperhatikan faktor-faktor di atas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pasar global jambu biji dan meningkatkan penghasilan negara dari ekspor pertanian. Demikian informasi terkait jambu biji di Indonesia beserta peluang ekspornya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini ya. Share ke teman kalian dan pastinya jangan lupa klik like.